Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa rahmatillah ala ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah. Ingkang mulia-muliaken dumateng para jamaah Ratibul Haddad putra maupun putri ingkang dipun Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus menika nggih mukhlis. Mugi-mugi beliau sehat fi zahir maupun batin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul, berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Semoga berkat zikir dan selawat hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat istimewa yang terkenal dengan Sayyidul Istighfar. Bulan Rajab menika bulan salah satu bulan 4 yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna tadzuhuri indallahi asna asra syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard fi arba'atin hurum. Lalu sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan 4 bulan yang diharapkan. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Terus Rajab ini bulan yang sangat istimewa. Ada peristiwa-peristiwa penting. Dan di bulan Rajab ini ada peristiwa penting yang pertama yaitu Isra wal Mi'raj. Semoga keberkahan di bulan Rajab dan Isra Mi'raj menjadikan kita orang-orang yang menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Musyafaqatul Qulub juga menjelaskan tentang atau keutamaan Isra wal Mi'raj. Dalam hadis Nabi menceritakan tentang perjalanan yang mulia dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Terus Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya sinten niku yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Isra wal Mi'raj ini adalah salah satu kabar gembira, Pak. Sebelum Isra Mi'raj Nabi niku sering sedih. Nggih. Terus kalau para penjelasan sebagai umat Islam mengambil hikmahnya yaitu Isra wal Mi'raj. Di situ ada kesabaran, ada ketakwaan, ada ketulusan untuk menolong sesama manusia. Terus Nabi Muhammad ini sebelum Isra wal Mi'raj itu sering disakiti, Pak. Sering disakiti. Terus Allah Subhanahu wa taala mengembirakan kekasihnya. Ngoten lho. Nggih, tak moro-moro ana kejadian moro Isra Mi'raj ngono mboten. Dados niki napa sering sedih, ngoten. Dados napa nggih? Sebelum Isra Mi'raj Nabi niki ditimpa ujian. Ditimpa ujian, ditimpa musibah, sedih. Hikmahnya, napa hikmahnya? Kata sekolah para penjenengan sedaya sebagai manusia pasti diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti, Pak. Rasulullah, Pak, pangkatnya itu paling tinggi. Dijuluki Habibullah, kasih Allah. Ada Nabi Musa, Khalilullah. Tapi kalau Nabi besar Muhammad SAW pangkat yang paling tinggi. Niku mau sih dikai ujian, dikai musibah, dikai sedih.
Napa malih kula kali panjenengan sedaya. Makanya diambil hikmahnya. Yang pertama apa? Sabar. Memang antep Pak, sabar loh. Tapi buah dari kesabaran insya Allah akan diberi ganjaran yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ganjaran Pak. Tapi nggak ngoten, sabar yuk. Ini ngomong dok ya, yang jero hati ngelewer. Yo sampean Gus sabar awak. Nabi Musa alaihissalam kepingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah mengatakan apa? Lam taroni. Tidak oleh Pak. Ini pun peraturan. Kalau jenengan sedaya kepingin melihat Allah, ya istijab Pak. Nabi Musa alaihissalam kepingin melihat Allah, tapi tidak diperbolehkan. Tetapi Rasulullah SAW peraturannya pun diubah, saking tingginya derajat pangkat beliau Rasulullah SAW. Diundang nih Pak. Kenapa? Sedih. Diundang apa boleh terus kalau nanti kepikiran, wah kok Nabi Muhammad itu mimpi. Oh duduk mimpi. Sakronya sak jasate. Ya lewat dewi mimpi Pak yo. Tekon ndi mang. Wah kemang ngile. Keliling nang bulung-bulung negara. Yo mimpi ya. Yo gelis. Jajal kok sampean nang bulung-bulung negara entek sawahe. Lah niki kan wis wonten kula nanti kepiring nopo enggak Islam semua model apa. Bahaya. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, dan terus kalau kami jenengan Zoya niki pun delok tiang niku sukses. Ngoten nggih. Biasanya kan tiang-tiang kan delok wong iki kula sukses, pulang sukses. Sawah hektaran tiap bulannya 10 M, ndak ropeoke biyen. Ya Kak. Didelok asal mulanya, ojo delok pengarap, delok mburi biyen. Oh ya wong iku ben tau remuk. Usaha ini remek. Alhamdulillah berkat usaha keras beliau akhirnya menjadi orang sukses seperti Rasulullah SAW. Di beliau berdakwah dicaci maki, dilempari. Jenengan dakwah sekarang ngeco Pak ya, terus ulama sekarang ini tak potolo diwambungi balang karen mulai ono limis tangannya ya. Soalnya berkata dikawal, jangan biar ya apa diserampangi sih ya. Kadang-kadang orang ceritanya, wah aku lo jangan bos kepingin urip zaman Kanjeng Nabi, waduh pret ya. Ya biasa wonten, tiang-tiang ngono wonten. Jangan kepingin aku urip koyo nek zaman Kanjeng Nabi, iso sembahyang mek Kanjeng Nabi, iso bersama Kanjeng Nabi, iso dakwah Kanjeng Nabi. Iya saiki mau ngono. Kira mangke. Syukurono urip zaman saya itu syukurono ngoten lho. Aja wis zaman biyen keliru sampeyan. Nek sumamane sampeyan pas zaman dengan Nabi besar Muhammad SAW, pomoro ngopi wae dikiran wah jihad fisabilillah apa sampeyan kanjeng Nabi ngurus kula. Ya. Boten Nabi kula DB. Aduh ngliyeng kula kurang darah ngoten lho. Nek jaman biyen boten jihad fisabilillah waduh. Siap wis. Ya apa sampeyan? Lah saiki jaman jelisan anu mbene Senin lo akeh. Ya. Senin lo akeh ya. Makanya apa? Kita itu bersyukur di zaman sekarang. Zaman ini zaman Nabi Muhammad tuh, budal ada salah satu supaya kalau namanya sahabat. Wong itu elek ya Pak, cuma harus bisa ya bu istilah itu disenangi oleh Rasulullah. Elek golek bojo doang ya, golek bojo angel, darah nasape, lagi darah nasape, elek cuma manut. Coba ngaji Nabi, ayo jihad, udah ayo kok jihad. Terus sampai ya Rasulullah kula niku lho nedhi yugane lari kok ditolak mentah-mentah. Ngaji Nabi ngguyu senyum.
Wis pun elek sampeyan yo apa jenenge wong elek. Wong elek gak duwe gak ono nasabe, bingung Rasulullah. Wis nang si fulan wis jaluk anak iku. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, si fulan. Kula ta mriki dikene di karo jenengan. Bapak anu sampean mulai dhisik ae aku tak ngomong-ngomong. Iki ketok arek-arek. Tapi anaknya Pak beten malih. Pak, ojo diusir. Aku gelem ra pimpin. Kenapa? Aku sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Sangat cinta. Sangat cintai, aku manut nang Rasulullah. Aku dikawin ambek iki yo manut ta masalah. Mari akad kesuk perang yo opo sampean? Ya apa sampean? Aku nggih terus budi Rasulullah nggih honeymoon sing ngono. Ya iki boten nek. Mari akad durung nyoblos nek. Langsung dia bisa bilillah budal. Ayo sampean seribu alasan ya. Budal, mari budal dia bisa bilillah. Beliau syahid. Si durung ngrasakno dunya Pak. Syahid. Mulai-mulai apa untung ambil kelambi perang. Ayo, zaman biyen saiki saking modele ya. Aku guyu enak zaman biyen yang iso salat bareng karo salat wis angel kok tuturane ya. Sangat memang jelas alhamdulillah iki udah ya. Terus perjalanan Isra Mi'raj ini di tahun kesedihan Pak. Yang pertama apa? Ditinggal pamannya yaitu Abu Thalib. Lalu ketika Nabi besar Muhammad SAW ini bersama pamannya yaitu Abu Thalib selalu mendampingi beliau berdakwah, didampingi Pak. Soalnya Abu Thalib ini penggede Quraisy. Dan para sahabat-sahabat Abu Thalib, wah ngecil, Muhammad kuateni mari dicaci maki, ditolak mentah-mentah, sebuah langkah lewe, cuma ya ono reme Pak. Cara sepeda itu ono reme. Karena apa? Wonten Abu Thalib. Semenjak wafatnya Abu Thalib tambah nemen. Tambah sebuah langkah lewe. Sing dalane dikeki teleke. Apa teleke unta, jalan dan sebagainya, dicaci maki, anak-anak kecil disuruh melempari. Saking sakmono napa? Sabar. Sabar pertama, cuma ya roto angel Pak. Masa aku ngomong dewe ya roto durung karuan ya. Cuma ya harus belajar nggih. Yang nomor 2 yaitu kok ditinggal istri tercintanya yaitu Siti Khadijah Al-Kubra. Wis mari pamane kana umur dakwah roto di gedingi sebalang kali tambah berat dakwahi oleh berapa bulan ditinggal seorang istri tambah roto goyang tetap sabar. Sampean Pak ya kok ditinggal bojone hamyong ya bingung wah ajar wis ngono ayo sampai saat aku wah utang ya baca pren diombe. Tapi Rasulullah boten sabar. Ditinggal pamannya sabar, ditinggal istrinya sabar. Ya apa carane iki? Ada sahabat Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengembirakan. Terus hijrah Pak, di Mekah ini apa? Dimusuhi. 98% dimusuhi, yang 2% dicintai. Ada hikmahnya. Saking sabarnya dikei hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah 98% dicintai dan 2% yang memusuhi. Loh itu Pak. Apa? Perumpamaan ini, imbalan ini adalah terus apa kuat dicaci maki. Sadurunge kita kota Madinah, kota Taif. Ayo jajal bareng yuk. Jajal apa tapi berdakwah nang kota Taif, budal nang kota Taif. Nah kalau Taif, buatan disambut ramah Pak, barang celedok, dibalang watu, malah apa kena pelibasi Rasulullah SAW mengalir cara beliau. Sabar.
Rasulullah sabar, malaikat itu Pak tidak sabar sampai ya apa sampai Rasulullah sabar kena pelipisi bercuran air darah sabar, sahabatnya sabar, ojo kowe kok nggak ngerti malah malaikat penunggu gunung Taif ini kalau mudun Pak saking gergetnya nang Taif ya Rasulullah kula niki disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kekasihnya Allah ini disakiti, dilempari, aku gak omes. Sampeyan kok ndonga entekno wong iki. Tak cabut gunung Taif iki tak remetno wong iki. Jabar Rasulullah ojo, wong iki gak perlu. Lek perlu lho, gek ora nyakiti aku. Tak dongakno muga-muga anake mlebu Islam. Lek gak anake putune mlebu Islam. Lek gak putune sampai kiki sampai tulang sulbinya. Saking sakmono lek sampean yo kok. Gue pengilih. Kalau orang nih, nyari boten saking sabar. Saking sedihnya Nabi Allah Subhanahu wa taala menghibur di perjalanan yaitu Isra wal Mi'raj. Sampeyan secara kasaripun kesusahan wis napa? Pamane kana umur, bojone kana umur, dakwah dicaci maki sahabat dewa. Contohnya ngoten, sahabat kowe iki sabar, sing trimo, insyaallah ono gantine ngene kan. Ya nek cara kasare wong sugih Pak ya. Wong sugih nek kadung sumpek waduh nang luar negeri. Wong sugih sing rada-rada sugih titik di luar kota, nang Jember, nang Malang. Sing rada-rada pas-pasan ya wis nang ndi nang ngopi ya. Sing pas-pasan nemen ya kok beda keliling sawah iki. Ya, sabar iki. Mencari pas-pasan sama seperti ini. Rasulullah sedih, akhirnya mau digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala di perjalanan Isra wal Mi'raj. Yang pertama apa? Nang luar negeri Pak. Ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Teko Mekah nang Masjidil Aqsa. Maka ambil Palestina ke luar negeri. Yang kedua apa Pak? Didalakan bagi bumi. Langit per langit per langit per langit. Dalam keadaan sadar. Akhirnya terus muni mantun Isra wal Mi'raj kepanggih sama orang-orang Quraisy. Bahwasanya orang-orang Quraisy ini boten percados. Aku iki jenenge wong dakwah. Aku isi fulan aku bengimu teko Mekah nang Al-Aqsa langsung nang langit pintu. Bojone wis sudah ditutup hatinya Allah Subhanahu wa taala dikandani model ya apa wah saiki Muhammad gila wis saiki Muhammad lendur ngene-ngene oh gendeng apa mari teko Mekah nang Masjidil Aqsa langsung nang langit pintu mek saja ning ndi ono makane napa katakanlah kadang-kadang ada orang nggak mungkin mek cuma erunya saja lewat mimpi bukan itu Pak. Selama Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman subhanalladzi maha suci Allah. Dados kula kali panjenengan sedaya ini mboten mampu Pak, mboten mampu akal berpikir gak mampu kecuali dengan satu napa niku iman. Ya napa nggih? Saya kan batin iman belum saged. Oh gak mungkin. Berarti Rasulullah ini yo mimpi balik. Kenapa? Batin iman. Tapi kalau iman akal lewat dewi gede dilepono peristiwa yang besar mampu. Oh iya. Aku iman sama Rasulullah. Aku iman sama Allah Subhanahu wa taala. Maha Allah Subhanahu wa taala dan minal Masjidil Aqsa minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Nah ayat ini dulunya yang pertama dulu dibaca subhanalladzi subhanallah ya Allah maha suci Allah disambut dulu disambut dari Gusti Allah lah kualam masalah ini
Terus kepiring Abu Jahal. Abu Jahal ngomong-ngomong kan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, opo Abu Jahal? Kok ndak krungu ana kabar? Sahabatmu lho, sapa? Muhammad. Oh, Rasulullah apa sih? Mambengi cerita aku. Bahwasanya mari teko Masjid Makkah, Masjidil Aqsa langsung nalar itu selama 1 jam. Selama 1 malam itu langsung turun. Juga begini Abu Jahal ini murtad Pak. Diomongi ngono itu kira-kira Abu Bakar Siddiq ini murtad. Soalnya apa? Abu Bakar Siddiq sama Ali bin Abi Thalib itu saking cintanya Nabi. Lah Abu Jahal bejo ngoten kira-kira Abu Bakar Siddiq ini murtad. Udah percaya iki. Gendeng apa? Jawab Abu Bakar Siddiq, sapa sing ngomong? Muhammad. Kalau Rasulullah SAW yang mengatakan aku percaya, gak menter lewat dhewe. Ayo wingi Ustaz si Fulan lo keliling Ka'bah ngimpi ya. Lek ngimpi percaya aku Pak, tapi dalam keadaan sadar gak mungkin. Ya kata suau berkeliling nah 80 negara ngimpi ya percaya. Mimpi yang kesel tapi ya percaya aja belum. Tapi kalau dalam keadaan sadar bukan sakit kecuali Rasulullah SAW. Ini peristiwa penting. Kalau kita didasari dari iman ya percaya. Kalau didasari bukan iman bisa angel sampai kata terima lu angel. Cukup jawabnya subhanalladzi maha suci Allah. Lho pira ngene Gusti Allah. Contoh wae dhewe. Sampeyan ora langit sih. Sampeyan lho. Sampeyan apa ki? Langit. Biasa didelok nang awake dhewe. Ana cagake ta? Dah ana sih. Lha iku contone wis. Apa jare Gusti Allah? Sama seperti Isra wal Mi'raj. Terus nopo? Hikmahnya Isra wal Mi'raj nopo? Memperkuat iman. Lek wong sabar, insyaallah hadiah yang lebih besar. Nah Rasulullah saking sabarnya langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak mampu Pak, Nabi di Rasul sing langsung berhadapan dengan Rasul, langsung berhadapan dengan Allah, gak ada yang mampu. Kecuali Rasulullah SAW. Nabi Musa alaihissalam berapa kali kata Allah pun disuruh nyoplok sandalnya. Tapi kalau Rasulullah nggak boleh, terus lagi. Saking apa? Pangkatnya, derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling mulianya seorang manusia yaitu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis kalau dadanya ini dibelah Pak. Ada ulama menafsirkan ada dadanya ini dibelah 1 kali. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 4 kali dibelah dadanya Pak. Seorang ulama Al-Habib Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya kalau hatinya Nabi Muhammad SAW ini dicuci 4 kali. Yang pertama umur 2 tahun. Umur 2 tahun ini Rasulullah dibelah dadanya. Saya mau pokok Nabi jenazah ini ati ulama wonten bintik hitam. Nah, ini tempat masuknya setan. Terus kenapa? Para malaikat membelah dadanya Rasulullah, dikeluarkan hatinya, dibasuh dan dihilangkan bintik hitamnya. Sama seperti kalau kalian bicara ya Pak, saya Rasulullah ya manusia, tapi pas dibelah itu bintik hitamnya hilang. Kemudian dengan
ada seorang setan atau iblis yang menyerupai Rasulullah. Gak bisa, gak bisa. Kenapa? Lawang wis gak ono, Pak. Dicor ya. Lewat dhewe kan nombor lawangnya. Ngowe. Lek Nabi sudah dicor tutup tidak ada. Jadi para setan itu pasti menggoda Rasulullah. Betul sadar. Angel, betul. Iku sing nomor setunggal. Yang nomor dua yaitu ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Diangkat menjadi Rasul, hatinya dicuci. Dan hikmahnya apa? Diberi kekuatan. Diberi kekuatan, Pak. Soalnya apa, Pak? Dikai kalam, dikai Al-Quran, firman, wahyu. Wahyu itu mantap, Pak. Yoleh wahyu ada cilik. Menteng. Wahyu Al-Quran mantap. Ada seorang ulama mengatakan apa? Oleh Gunung Uhud. Katakanlah Gunung Semeru ditimpah wahyu Al-Quran meledos juga tak kuat. Tak kuat. Nah, kayak pangkat tadi semua Rasulullah dibelah dadanya, hatinya dibersihkan untuk apa? Dikuatkan. Pas uzlah beliau tenggua napa? Saking wedi, saking antep dikai wahyu parang. Sampean dikai wahyu keblinger wae. Saking antep iki, Pak. Niku lek terus para ulama. Yang ketiga, Rasulullah SAW berkata sebelum Isra wal Mi'raj, hatiku ini dicuci. Saat dari Isra wal Mi'raj ini, hatinya Rasulullah SAW dicuci, Pak. Agar apa? Bersih. Contoh, katakanlah kalau kalian berjalan sedoyo pun, saat dari sholat zuhur, apa? Wudu. Waktu sholat, ngaos, tak ngentut, tak jemok, bojone, tak jemok, bukan muhrimnya. Tapi kepingin boten najis bae, kepingin suci malih, kenapa? Wudu. Sama seperti Rasulullah SAW. Wis dicuci ping pindho, sing kepingin apa? Cuci maneh, ya apa dicuci lagi. Ngoten apa? Paham ya? Cara kasare sampean mari salat zuhur gak nyembok apa-apa, gak mangan, gak turu, gak ngentur, gak beol, tetap ada wudu, suci. Langsung nang asar ya gak masalah. Tapi kepingin suci mana itu harus berwudu. Sama seperti niki, ngoten lho. Paham ya? Nah, itulah hikmahnya Isra wal Mi'raj. Terus kalau panjenengan sedaya harus mengambil hikmahnya yang pertama yaitu sabar. Yang kedua, apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kok memperkuat iman. Terus wow, Isra wal Mi'raj dalam satu malam Masjid Mekah dan Masjid Aqsa udah nang langit pitu selama setengah katakanlah saja percaya dan lain. Kalau kita mempunyai iman, akal kita besar, dikit peristiwa besar, ya mampu. Saudara, Al-Quranul Karim menerangkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi. Jawabannya rumah suci Allah. Wis aja dibahas maneh. Apa jar Gusti Allah masalah. Contohnya wau langit kono cakake kok iso gak roboh. Iku tok jawabane. Subhanallah. Maksudnya Allah, apa jadi Gusti Allah? Aja dipikir lah, wis iso golek kira-kira istiqomah, rezeki lancar, kerja sing enak, beres wis. Enggak usah bahas ngono ya. Biasanya kan kadang-kadang kok wonten enggak percaya aku. Lek anu insyaallah paling panjenengan iki mek wedok ngimpi. Wah, angel iki ngono. Makane diperkuat imannya, nggih. Sekolah mawas sekolah saya akan mugi-mugi panjenengan saya tetap istiqomah. Sehat walafiat, panjang umur, rezeki barokah dan dijauhkan dari musibah.